Bab 63. Pukul 10 malam klub kerajaan Jiangcheng. Chu Xuran tidak tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir, dan ketika dia menutup matanya, itu adalah kepala berdarah Yao Jingu. Dia menggunakan semua kekuatan yang bisa digunakan keluarga Chu untuk menyelidiki penyebab kematian Yao Jingu, tetapi pada setiap saat kritis, sepasang tangan tak terlihat menangkap semua petunjuk. Keluarga Chu bahkan tidak bisa menemukan kentut. Dia sedikit bingung, siapa yang memiliki kemampuan untuk memblokir semua berita? Bahkan tidak bisa menyentuh keluarga Chu dari keluarga pertamanya di Jiangcheng. Tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Beberapa penjaga keamanan di pintu berkata dengan dingin. Sebagai staf Royal Club, mereka tidak perlu melihat wajah siapapun. Ini adalah kekuatan mereka. Chu Xuran dan ayahnya menunjukkan kartu keanggotaan klub Yuhao dan secara alami berhasil memasuki klub. Kali ini, mereka membuat janji dengan seorang ahli dari Biro Keamanan Nasional di klub, hanya untuk menemukan beberapa petunjuk melalui jaringan pihak lain. Karena kekuatan Jiangcheng tidak dapat ditemukan, dia hanya dapat menggunakan hubungan yang lebih tinggi untuk mencari tahu. Bagaimanapun, jatuhnya seorang Grandmaster di Jiangcheng bukanlah masalah kecil bagi Biro Keamanan Nasional. Manipulator di belakang layar tidak mungkin menutupi semua petunjuk. Ketika mereka masuk, Chu Xuran terkejut menemukan bahwa jumlah master di Royal Club telah meningkat banyak, dan ada beberapa aura kuat di dalamnya. Orang-orang kuat itu sepertinya menatap mereka secara diam-diam. Ayah, apakah kamu menemukan sesuatu yang salah dengan klub hari ini? Bisik Chu Xuran. Pastor Chu mengangguk, dan matanya menunjuk ke seorang pria yang mondar-mandir tidak jauh dari sana. Xuran, apakah kamu memperhatikan pria bertubuh bungkuk itu? Chu Xuran mengangguk, ayah, ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Pastor Chu melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun sebelum dia berbisik, saya mengenalnya, tetapi dia belum tentu mengenal saya. Karena pria ini adalah orang di belakang Royal Club. Tubuh halus Chu Xuran terkejut, dan matanya yang indah penuh kejutan. Dia hanya mendengar hal-hal buruk tentang klub kerajaan sejak dia masih kecil, tetapi dia belum pernah melihat orang di belakang klub kerajaan. Dan sekarang, orang di belakangnya tidak jauh darinya. Ini adalah karakter yang diinginkan oleh banyak keluarga di Jiangcheng. Bagaimanapun, anggota klub kerajaan ini sangat sulit ditemukan. Identitas dan kekuatan biasa sama sekali tidak tersedia. Setelah berada di klub ini, itu berarti Anda memiliki akses ke sumber daya dan hubungan tingkat yang lebih tinggi. Lingkaran ini jauh dari sebanding dengan lingkaran keluarga Jiangcheng. Pastor Chu melirik Chu Xuran dengan mata yang dalam, dan melanjutkan, Xuran, jangan lihat bungkuknya, sebenarnya, dia juga master seni bela diri. Dia sangat kuat. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang berani memindahkan klub Yuhao. Salah satu alasannya, tentu saja, ini bukan alasan utama. Hati Chu Xuran bergejolak, dan dia tanpa sadar berkata, apa alasan utamanya? Pastor Chu hanya mengucapkan 6 kata, Raja Nanjiang, Ye Lingtian. Mendengar kata-kata ini, Chu Xuran akhirnya mengerti segalanya. Ada begitu banyak hal di balik kata-kata ini. Bahkan lebih menakutkan dari klub ini. Karena bayangan Raja Nanjiang menutupi hampir seluruh provinsi Jiangnan. Setelah beberapa lama, Chu Xuran kembali sadar, memikirkan sesuatu, dan berkata dengan lembut, ayah, saya pikir pria itu sepertinya sedang menunggu seseorang. Mungkinkah dia sedang menunggu Raja Nanjiang? Pastor Chu menggelengkan kepalanya, menggesek kartunya langsung untuk membuka pintu khusus, masuk, dan setelah duduk, berkata, tidak masalah siapa yang dia tunggu. Sulit bagi kita untuk menyentuh tingkat keberadaan ini, dan yang paling mendesak adalah peduli pada Yao Jingu. Penyebab kematiannya, yang dari Biro Keamanan Nasional akan segera datang. Chu Xuran melirik ke arah pintu, mengharapkan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, dia hanya bisa masuk ke dalam kotak. Setelah keduanya masuk, seorang pria muda berpakaian santai muncul di gerbang. Menurut lokasi yang Ye Lingtian katakan padanya, Ye Chen datang ke Royal Club. Belum lagi, klub ini memiliki beberapa gaya. Air mancur, lampu, dan bambu hijau menciptakan konsep seni yang berbeda. Kuncinya Ye Chen jelas merasa bahwa ada beberapa orang kuat di sekitarnya yang menatapnya. Begitu dia membuat masalah, orang-orang itu pasti akan segera mengambil tindakan. Ye Chen tidak mengambil hati dan berjalan langsung ke gerbang, tetapi segera dihentikan oleh 4 personel keamanan. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Ye Chen tidak memiliki kartu anggota, saat dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ye Lingtian, sesosok berjalan cepat dari dalam. Ketika beberapa penjaga keamanan melihat sosok itu, mata mereka menyipit, dan mereka dengan cepat membungkuk hormat, Tuan Kemudi. Tapi pria itu sama sekali tidak melihat ke arah mereka, malahan dia datang langsung ke Ye Chen dengan senyum di wajahnya, Tuan Ye, apakah itu kamu?
Ye Chen mengangguk. Master Kemudi sedikit terkejut ketika dia melihat pihak lain mengakuinya. Raja Nanjiang memintanya untuk menunggu seorang pria bermarga Ye, dan memintanya untuk menunggunya dengan hati-hati. Dia pikir itu adalah pria parubaya, tapi dia tidak menyangka dia begitu muda. Mungkin sekitar 20 tahun. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Untuk orang sepele seperti itu, Raja Nanjiang secara pribadi akan menelepon dan membiarkannya berdiri di pintu dan menunggu. Tetapi karena Raja Nanjiang telah menjelaskannya, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya melayani dengan hati-hati. Mungkin pihak lain adalah putra tidak sah Raja Nanjiang. Dia memandang keempat penjaga keamanan dan pura-pura memarahi. Apakah kalian punya mata? Ini Tuan Ye. Di masa depan, akses Tuan Ye tidak akan memerlukan kartu keanggotaan apapun. Apakah Anda mendengar saya? Wajah keempatnya sangat berubah, dan mereka mengangguk dengan cepat. Ya, ya. Kemudi mendengus dingin. Saya belum meminta maaf kepada Tuan Ye. MRY, maafkan aku, kata mereka berempat serempak. Ye Chen secara alami tidak akan ada hubungannya dengan para pelayan ini, mengangguk dan berjalan masuk. Mari kita memimpin jalan masuk, omong-omong, apakah He Lingtian sudah tiba? Mendengar bahwa Ye Chen benar-benar memanggil nama Raja Nanjiang, sudut mulut Duo Ye sedikit berkedut. Karena dia juga merasakan sedikit ketidakpedulian dari nada suara pihak lain. Ini seperti memanggil seseorang keluar. Tuan Ye, Tuan Nanjiang akan segera datang, mohon tunggu di dalam, kata Kemudi dengan pinggang tertekuk. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung masuk ke kotak yang diatur oleh Kemudi. Lingkungan kotaknya bagus, dengan luas 100 meter persegi, dan bahkan lukisan dan kaligrafi yang tergantung di atasnya sangat berharga. Kemudi kemudian melangkah mundur, jika bukan karena niat Raja Nanjiang, dia tidak akan mau menurunkan posturnya dan melayani anak ini. Siapa jurumudinya? Itulah keberadaan seluruh gempa Jiangcheng. Bagaimana saya bisa begitu berhati-hati melayani seorang anak laki-laki yang rambutnya bahkan tidak tumbuh? Apa lucon? Ye Chen minum secangkir teh dan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Ye Lingtian belum muncul. Dia ingin bertanya kepada pria bernama Duo Ye, tetapi menemukan bahwa pihak lain telah menghilang. Dalam keputusasaan, Ye Chen harus pergi ke kamar mandi untuk menggunakan toilet. Jika Ye Lingtian tidak muncul nanti, dia tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Ye Chen tidak akan berhenti untuk siapapun. Bahkan Raja Surga pun tidak. Bab 64. Ye Chen keluar dari kamar mandi dan kebetulan bertemu dengan sedikit kecantikan dengan minuman berjalan menuju kotaknya. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggunya di dalam kotak, jadi dia menginstruksikan si cantik kecil, berikan padaku barang-barang itu, dan aku akan membawanya sendiri. Pelayan cantik dengan sosok yang baik secara alami tahu bahwa Ye Chen adalah pemilik kotak, meskipun tidak ada presiden seperti itu, dia mengangguk dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hati-hati. Tuan Ye, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menekan tombol di atas meja. Dia tahu betul bahwa meskipun pihak lain tampak muda, dia tidak bisa menyinggung siapapun yang bisa memasuki Royal Club. Setelah melihat pelayan pergi, Ye Chen hendak masuk ke kotaknya dengan minuman. Tiba-tiba, suara wanita datang dari belakang. Chen Ye. Mendengar suara renyah ini, tubuh Ye Chen hampir membatu. Matanya secara bertahap menjadi lebih dingin. Chu Shuran. Susuran dari keluarga Chu di Jiangcheng. Dia tidak akan pernah melupakan suara wanita ini. Wanita inilah yang menolaknya di depan semua orang di sekolah. Itu membuat kata sampah menjadi mimpi buruknya. Biarkan dia jatuh ke dalam jurang. Jika bukan karena kejadian ini, orang tuaku tidak akan menghadiri perjamuan di Unhu Villa. Tidak untuk mati. Tentu saja, jujur saja, Chu Shuran tidak bisa disalahkan untuk ini. Yao Jinggu memberitahunya sebelum kematiannya bahwa bahkan jika orang tuanya tidak menghadiri jamuan makan, pria di ibu kota tidak akan membiarkan mereka pergi ke keluarga Ye. Semua ini hanyalah konspirasi. Niat membunuh Ye Chen tertahan, dia tidak memiliki kebiasaan membunuh wanita, tetapi dia akan menemukan cara untuk membuat wanita ini merasa takut dan menyesal sedikit demi sedikit. Mungkin lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ye Chen berbalik dan melirik Chu Shuran di depannya dengan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan dari keindahan sekolah tahun ini, penampilan Chu Shuran menjadi semakin bersinar, dan sosoknya telah tumbuh, yang luar biasa penuh dan mempesona. Temperamennya juga telah memudar, dan itu telah berubah menjadi sentuhan dingin dan keindahan. Hanya saja sorot mata arogan yang secara tidak sengaja tidak berubah. Keluarga Chu, keluarga pertama di Jiangcheng, apakah ini kebanggaan Chu Shuran? Chu Shuran melihatnya dari kejauhan sekarang, tetapi merasa bahwa sosok ini agak mirip dengan Ye Chen, dan dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa mencoba menelepon.
Tetapi ketika pihak lain berbalik, matanya yang gesit langsung dipenuhi kejutan, karena dia menemukan bahwa fitur wajah pria itu sangat mirip dengan Ye Chen. Ini hanya kontras. Ye Chen 5 tahun lalu penuh dengan kepengecutan dan rendah diri, tetapi pria di depannya tenang dan percaya diri. Pihak lain hanya kagum sesaat ketika dia melihat penampilannya, dan detik berikutnya, matanya kembali normal, seolah-olah dia adalah penggemar pemerah pipi. Dia memikirkannya, Ye Chen jatuh ke danau Dongqian, dan kemudian hujan mulai turun, bagaimana mungkin pihak lain masih hidup? Bahkan jika pihak lain masih hidup, dia telah kehilangan ketergantungan terbesarnya pada keluarga Ye, dan diperkirakan dia tidak akan berani kembali ke Jiangcheng. Pada saat ini, dia harus seperti anjing yang hilang, bagaimana dia bisa memiliki temperamen pria di depannya. Chu Shuran memperhatikan minuman di tangan Ye Chen lagi, dan secara alami menebak identitas Ye Chen, itu pasti pelayan klub Yu Hao. Meskipun hanya seorang pelayan, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lagi pula, orang-orang yang berhubungan di sini adalah semua orang top di Jiangcheng dan bahkan provinsi Jiangnan. Jika mereka ditemukan oleh seorang pria besar, mungkin pelayannya akan membumbung ke angkasa. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa para pelayan di Royal Club ini jauh lebih cantik daripada beberapa pemilik usaha kecil. Tapi dari sudut pandang Chu Shuran, pelayan tetaplah pelayan, keberadaan yang tidak populer. Tidak peduli seberapa melonjak seorang pelayan, tidak mungkin baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Semua jalan menuju Roma, tetapi beberapa orang lahir di Roma. Dia Chu Shuran adalah yang terakhir. Apakah ada yang salah? Suara dingin Ye Chen terdengar, meskipun ada kecantikan di depannya, atau kecantikan yang bangga, dia tidak tertarik sama sekali. Mendengar pertanyaan dari pihak lain, Chu Shuran mengangkat dagunya dan berkata dengan rasa superioritas, "Aku telah salah mengira seseorang, kamu agak mirip dengan teman sekelasku di SMA." Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan rencana pihak lain. Tepat ketika dia hendak berbalik, Chu Shuran mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata, "Nama saya Chu Shuran, Anda harus pernah mendengar tentang keluarga Chu di Jiangcheng, kan? Ini kartu nama pribadi saya, jika Anda ingin memanjat, Anda dapat menghubungi saya di nomor di atas." Sebenarnya, hati Chu Shuran telah tenggelam dalam penyesalan untuk Ye Chen. Sekarang dia melihat seseorang yang mirip Ye Chen, dia secara alami ingin melakukan sesuatu untuk menebusnya. Bahkan jika pihak lain bukan Ye Chen, itu hanya untuk ketenangan pikirannya sendiri. Wajahnya yang adil penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Dia memutuskan bahwa pihak lain tidak akan menolak. Ini adalah kesempatan yang dirindukan banyak orang. Karena apa yang bisa diberikan klub Yu Hao satu sama lain, keluarga Chu-nya bisa memberi 10 kali lipat. Ini adalah kepercayaan keluarga pertama di Jiangcheng. Jika bukan karena penampilannya, dia tidak akan layak untuk Chu Shuran mengeluarkan kartu nama ini. Terjebak. Ye Chen mengambil kartu nama itu sesuka hati. Kartu nama itu meluncur sedikit di udara, mendarat di kaki Ye Chen, dan diinjak olehnya. "Apa keluarga Chu di mataku, aku tidak peduli, keluar." Lengan Chu Shuran kaku di udara. Dia berpikir tentang bagaimana pihak lain akan berlutut dan menjilat berkali-kali, tetapi dia tidak berharap pihak lain menolak. Menolak tanpa ragu-ragu. Apa itu keluarga Chu? Apa napas besar? Bahkan jika kamu adalah pelayan Royal Club, bisakah kamu menjadi sangat gila sehingga kamu tidak bisa menurunkan anggota di sini? Wajah arogan Chu Shuran penuh amarah, dan suaranya yang dingin dan arogan terdengar di telinga Ye Chen. "Kamu benar-benar berpikir bahwa pelayan klub Yu Hao bisa melanggar hukum, percaya atau tidak, aku akan mengeluh kepadamu. Biarkan kamu melakukannya semuanya di sini. Tidak bisa mendapatkannya." Pelayan? Ye Chen saling melirik dengan acuh tak acuh, dan menjawab, "Jika saya adalah pelayan di sini, Anda harus menjadi ayam standar di sini." Setelah berbicara, Ye Chen membuka pintu kotak dan masuk, hanya menyisakan Chu Shuran, yang wajahnya berangsur-angsur membiru. Mendengar kata ayam, Chu Shuran menjadi gila, tinjunya mengepal dan kuku jarinya tenggelam ke dalam dagingnya. Beraninya seseorang mengatakan bahwa putri terhormat dari keluarga Chu adalah penjual daging seperti itu? Klub hiburan top semacam ini secara alami memiliki wanita standar untuk dinikmati pria besar. Tapi kualifikasi apa yang dimiliki pelayan ini untuk menghinanya? Tepat ketika Chu Shuran hendak membuka pintu kotak dengan agresif, suara omelan datang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tubuh halus Chu Shuran bergetar, dia menoleh, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Ini adalah jurumudi di belakang klub Yu Hao, jurumudi. Bahkan jika dia adalah putri dari keluarga Chu, di wilayah pihak lain, dia tidak bisa menyinggung perasaannya sama sekali. Dia memandang Duoye, yang wajahnya sedikit dingin, dan buru-buru membungkuk dan berkata dengan lembut, "Duoye,
Saya Chu Shuran dari keluarga Chu, dan saya sangat mengagumi Duoye. Sebelum kata-kata itu selesai, jurumudi melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, saya tidak peduli apakah Anda keluarga Chu atau keluarga Ju, jika Anda tidak keluar, jangan masuk ke klub Yuhao lagi dari awal. Sekarang, wajah Chu Shuran sangat berubah, dia mengangguk, dan buru-buru berjalan menuju kotaknya. Ketika dia pergi, dia melirik pintu kotak dan berkata dengan suara rendah, semoga berhasil, pelayan.